Kurikulum Merdeka dan penerapannya. Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pendidikan di Indonesia yang memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa untuk beradaptasi dengan kebutuhan belajar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bahan ajar, teknik mengajar, dan cara evaluasi, termasuk contoh-contohnya. 1. Bahan ajar. Bahan ajar dalam kurikulum Merdeka dirancang agar lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa. Bahan ajar dapat berupa teks, modul pembelajaran, video, atau alat bantu lain yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, kompetensi, dan minat siswa. Karakteristik bahan ajar, kontekstual, disesuaikan dengan situasi lokal dan budaya siswa. Berpusat pada siswa, memungkinkan siswa belajar secara mandiri atau kolaboratif. Integratif, mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran, misalnya STEM. Contoh bahan ajar, proyek membuat produk lokal, modul tentang cara membuat produk seperti kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Mengintegrasikan pelajaran seni, sains, dan ekonomi. Video interaktif, penjelasan tentang sistem tata surya yang disertai simulasi. Lembar kerja siswa LKS berbasis studi kasus seperti masalah lingkungan di sekitar siswa. 2. Teknik mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, teknik mengajar bersifat fleksibel, kreatif, dan interaktif. Guru menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk belajar secara aktif. Pendekatan teknik mengajar. 1. Pembelajaran berbasis proyek project-based learning. Guru memberikan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa untuk mendorong keterampilan abad ke-21 seperti kerja tim dan pemecahan masalah. Contoh, proyek mengembangkan kebun hidroponik di sekolah untuk belajar biologi, matematika, mengukur kebutuhan air, dan ekonomi, menghitung biaya produksi. 2. Pembelajaran diferensiasi. Mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berbagai gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Contoh, siswa dengan minat visual membuat poster tentang ekosistem, sementara siswa kinestetik melakukan simulasi peran rantai makanan. 3. Diskusi dan eksplorasi. Guru memfasilitasi diskusi untuk mendorong siswa berpikir kritis. Contoh, dalam pelajaran sejarah, siswa diminta mendiskusikan peran tokoh nasional dalam kemerdekaan dan relevansinya hari ini. 4. Penggunaan teknologi. Menerapkan pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi pembelajaran digital atau gamifikasi. Contoh, menggunakan Kahoot atau Quizizz untuk kuis interaktif. 3. Cara evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa mencapai profil pelajar Pancasila. Jenis evaluasi. 1. Formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Contoh, guru memberi pertanyaan refleksi di akhir sesi. Seperti, apa yang kalian pelajari hari ini? 2. Sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi. Contoh, tes akhir atau tugas proyek. Seperti membuat laporan hasil penelitian sederhana. 3. Penilaian otentik. Menilai keterampilan dan sikap siswa dalam situasi nyata. Contoh, mengamati siswa saat bekerja dalam kelompok untuk menilai kolaborasi. 4. Portofolio. Mengumpulkan hasil kerja siswa selama periode tertentu untuk melihat perkembangan belajar mereka. Contoh, mengumpulkan esai, proyek, atau hasil diskusi siswa. Contoh evaluasi. Penilaian proyek. Siswa membuat laporan tentang pengelolaan sampah di lingkungan rumah. Rubrik penilaian. Guru menyediakan rubrik dengan kriteria seperti kreativitas, kolaborasi, dan kualitas hasil. Refleksi siswa. Siswa menuliskan pengalaman belajar mereka dan apa yang ingin mereka perbaiki di masa depan. Kesimpulan, kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa.
bahan ajar yang kontekstual, teknik mengajar yang interaktif, dan cara evaluasi yang otentik membantu mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Berikut adalah penjelasan tentang kurikulum Merdeka dan penerapannya. Konsep kurikulum Merdeka. 1. Berbasis proyek Project-Based Learning fokus pada pengembangan kompetensi melalui proyek yang berhubungan dengan isu-isu nyata, seperti lingkungan, teknologi, atau sosial. 2. Fleksibilitas pembelajaran. Guru memiliki kebebasan untuk menyusun materi sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik sekolah. 3. Profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini bertujuan membentuk pelajar yang memiliki kompetensi global, berkarakter, serta menjunjung nilai-nilai Pancasila. 4. Pendekatan tematik. Materi pelajaran diintegrasikan dengan tema-tema yang relevan untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman siswa. 5. Asesmen berbasis kompetensi. Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak hanya melalui ujian, tetapi juga observasi, tugas proyek, dan portofolio. Penerapan kurikulum Merdeka. 1. Peran guru. Menyusun modul ajar sesuai kebutuhan. Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan kreatif. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses belajar siswa. 2. Peran siswa. Lebih aktif dalam pembelajaran. Terlibat dalam eksplorasi dan diskusi. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovasi. 3. Penggunaan media dan teknologi. Pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran daring maupun luring. Integrasi teknologi dalam proyek pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi, video pembelajaran, atau simulasi. 4. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak. Mengadakan kegiatan berbasis komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar. 5. Pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Misalnya, membuat taman sekolah ramah lingkungan, menciptakan karya seni budaya lokal, atau mengelola proyek kewirausahaan sederhana. Tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka. 1. Kesiapan guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum ini. 2. Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. 3. Kesulitan dalam mengubah pola pikir siswa dan orang tua terhadap pendekatan pembelajaran baru. Manfaat kurikulum Merdeka. 1. Meningkatkan keterampilan abad 21 4C. Critical thinking, communication, collaboration, creativity. 2. Mendorong pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan siswa menjadi individu yang mandiri dan adaptif. Jika Anda membutuhkan lebih banyak detail atau ingin membuat presentasi terkait kurikulum Merdeka, saya bisa membantu menyusunnya.